Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Ayulandari akan menjelaskan mengenai konsep berpikir resiliensi. Baik, yang pertama ada definisi resiliensi. Menurut Ravitch dan Shade, resiliensi adalah kapasitas untuk merespon secara sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang diperlukan untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari. Sedangkan menurut Nurinayanti dan Autiudina, mendefinisikan resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi secara positif ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan penuh resiko. Semakin tinggi kemampuan resiliensi seseorang, maka kemungkinan untuk terhindar dari stres dan permasalahan psikologis akan semakin besar. Namun, orang yang resilient bukan berarti orang yang tidak mengalami tekanan atau kesulitan ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Melainkan, orang yang resilient adalah mereka yang mampu menunjukkan pola-pola adaptasi positif ketika menghadapi situasi tidak nyaman dan beresiko. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai resiliensi dalam perspektif psikologi positif. Pada abad ke-21 ini, resiliensi menjadi salah satu kompetensi yang mendasar yang sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh semua individu. Dalam berbagai kajian, resiliensi dipandang sebagai kekuatan dasar yang menjadi pondasi berbagai karakter positif dalam diri individu. Individu yang resilient bukan berarti tahan dan dapat terbebas dari tekanan. Akan tetapi, ketika menghadapi suatu situasi yang menekan, individu tersebut tetap bisa merasakan emosi negatif atas kejadian traumatik yang dialami. Mereka tetap bisa marah, sedih, cemas, bahkan kecewa. Hanya saja individu yang resilient memiliki cara sendiri untuk segera memulihkan kondisi psikologisnya, sehingga dapat bangkit kembali. Resiliensi memiliki keterkaitan dengan psikologi positif yang berakar pada mazhab psikologi humanistik. Menurut Seligman dan Csikszentmihalyi, psikologi positif merupakan studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang menjadi beberapa tingkat yang mencakup biologi, personal, relasional, kelembagaan, budaya, dan dimensi global kehidupan. Fungsi manusia positif inilah yang menjadi poin penting karakteristik individu resilient di tengah kondisi psikologis yang menekan begitu berat. Psikologi positif memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama, adanya pengalaman hidup individu yang positif sebagai hasil dari eksplorasi dan menumbuhkan emosi-emosi positif di tengah beragam situasi. Kemudian yang kedua, adanya properti yang positif dalam diri individu, seperti trait, kepribadian positif, bakat, dan berbagai kekuatan personal lainnya. Dan yang ketiga, lingkungan sosial yang positif, di mana terdapat institusi sosial yang mendorong perkembangan individu yang positif, seperti keluarga yang harmonis, teman yang mendukung, lingkungan pendidikan yang baik, dan sebagainya. Ketiga pilar tersebut terkandung dalam penjelasan konseptual resiliensi yang mengulas tentang perkembangan positif dalam diri individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiliensi dalam perspektif psikologi perkembangan. Perkembangan menurut Papalia didefinisikan sebagai rangkaian perubahan pada diri seseorang yang bersifat adaptif dan terjadi secara sistematis. Perubahan tersebut berlangsung dari sesuatu yang sederhana menjadi lebih kompleks. Sedangkan teori resiliensi sendiri berkembang dari hasil kajian dari psikopatologi perkembangan dalam perspektif ekosistem. Kerangka berpikir teoritik tentang resiliensi menjelaskan mengenai perkembangan yang sehat dari populasi yang berbeda. Maka dari itu, untuk memahami bagaimana seseorang dapat mencapai resiliensi akan tepat bila dilakukan menggunakan perspektif psikologi perkembangan. Menurut Smith dan Osborne, menyatakan bahwa individu yang resilient dapat mengatasi stres serta kesulitan untuk mencapai taraf fungsional hidup yang optimal.
baik itu terhadap hambatan yang spesifik di fase perkembangan tertentu maupun di sepanjang rentang kehidupannya. Menurut Bronfenbrenner, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor sosialnya. Terdapat 5 level lingkungan sosial dalam hal ini, yaitu yang pertama, mikrosistem, meliputi orang tua, anggota keluarga lain, teman sebaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada mesosistem, meliputi antara keluarga dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga ada eksosistem, merupakan kondisi di mana individu tidak dapat berperan aktif sehingga mempengaruhi pengalaman yang dimiliki. Kemudian yang keempat ada makrosistem, meliputi budaya yang lebih luas. Kemudian yang terakhir kronosistem, menyangkut kondisi sosiohistorik perkembangan individu. Segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga akan mempengaruhi sehat tidaknya perkembangan seseorang, baik itu fisik maupun psikologis. Menurut Masten dan Bronfenbrenner, keluarga sebagai mikrosistem, sebagai lingkungan yang utama dalam perkembangan individu memiliki kontribusi yang besar terhadap pencapaian resiliensi, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kontribusi dari lingkungan sosial lain. Dalam perspektif perkembangan, coping yang menjadi salah satu komponen inti dalam resiliensi, di mana mencakup proses dari berbagai waktu. Hal ini disebabkan situasi yang dirasakan sebagai tekanan oleh individu tidak selalu berupa stimulus tunggal yang datang di satu waktu saja, melainkan suatu kondisi yang kompleks, terhubung dengan tahap kehidupan sebelumnya serta yang akan datang. Terdapat beberapa stresor yang memunculkan tekanan dalam diri individu, dan kemudian direspon dengan coping yang dapat berbeda-beda antar waktu fase kehidupannya. Kehidupan individu untuk memilih strategi coping yang tepat menjadi faktor penting untuk mencapai resiliensi. Individu yang resilient akan menunjukkan pemenuhan yang lebih baik terhadap tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya ada jurnal penelitian mengenai resiliensi. Berdasarkan artikel yang berjudul Hubungan antara resiliensi dengan stres pada mahasiswa sekolah tinggi kedinasan yang ditulis oleh Tria Septian dan Nurindah Fitria dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Mahasiswa sekolah tinggi kedinasan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena sumber stres yang berbeda dibandingkan mahasiswa perguruan tinggi lain. Setiap mahasiswa memiliki cara yang berbeda untuk menyikapi stresor yang ada. Ada yang memilih bertahan dengan situasi dan kondisi yang menekan, ada pula yang memilih untuk keluar atau mengundurkan diri karena banyaknya tuntutan dan aturan. Individu yang mampu bertahan tentunya mempunyai sikap dalam menghadapi stres, sehingga setiap mahasiswa harus bisa menjadi resilient, yaitu dapat beradaptasi, mampu untuk bertahan dan bangkit kembali. Individu yang memiliki resiliensi tinggi akan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga stres yang timbul akan rendah dan begitu pula sebaliknya. Individu dengan resilient tinggi akan mampu keluar dari masalah dengan cepat dan mampu mengambil keputusan saat berada dalam situasi sulit. Individu yang memiliki resiliensi tinggi mampu mempertahankan perasaan positif, optimis, pemahaman akan kontrol diri, dan keyakinan diri berhubungan dengan usaha pemecahan masalah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa individu yang resiliensinya tinggi memiliki tingkat stres yang rendah dan begitu pula sebaliknya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.